Shalom di Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul pribadi yang bertumbuh menjadi dewasa. Didasarkan pada surat Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14. Pribadi yang bertumbuh menjadi dewasa didasarkan pada Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14. Begini bunyi firman Tuhan. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Puji Tuhan. Saudara perhatikan bagian-bagian yang saya beri tanda cetak tebal atau berwarna berbeda. Yang pertama, kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Yang kedua, ditinjau dari sudut waktu. Yang ketiga, sudah seharusnya menjadi pengajar. Yang keempat, anak kecil. Yang kelima, orang-orang dewasa. Apa yang kita baca barusan, Bapak Ibu, kawan-kawan, saudara sekalian, adalah teguran penulis surat Ibrani kepada jemaat yang waktu itu rupanya sulit memahami tentang Kristus. Ada saja rupanya di antara warga gereja di masa-masa awal sulit memahami tentang Kristus. Kita periksa baik-baik. Paling tidak ayat sebelumnya itu tentang Melkisedek. Si penulis surat Ibrani menjelaskan tentang Melkisedek dalam perjanjian lama bahwa itu adalah lambang Kristus. Entah kenapa, rupanya waktu itu jemaat disebut telah lamban dalam mendengarkan. Ada penurunan. Pastilah awalnya mereka cepat mendengar. Kemudian berubah menjadi telah lamban untuk mendengar. Ada penurunan, degradasi. Maka penulis surah Ibrani menegur mereka. Janganlah demikian. Kenapa dulunya Anda itu cepat mendengar, mengerti dengan cepat firman Tuhan, doktrin-doktrin Kristen. Sekarang kenapa jadi berubah? Apa yang kita baca dalam teks itu dapat diringkaskan demikian. Sebenarnya jemaat itu ditinjau dari usianya, dari sudut lamanya berdiri. Sudah patutlah kiranya jadi pengajar bagi jemaat-jemaat lain. Itulah maksud si penulis. Dari sudut waktu, sebenarnya jemaat Ibrani sudah lebih tua dari jemaat-jemaat di kota lain. Artinya, karena dia sudah lebih tua, dia dalam arti lain adalah senior. Seharusnya menjadi guru, tauladan bagi jemaat di kota lain. Sayangnya itu tidak terjadi. Ada nada kekecewaan di situ. Di ayat 12 kita ada baca, kamu masih perlu diajarkan. Seharusnya nggak begitu lagi. Seharusnya kamu nggak perlu lagi diajarkan soal X, Y, Z. Harusnya kamu sudah mengajarkan soal itu malahan. Terbersit kekecewaan. Sehingga si penulis surat Ibrani menggunakan analogi perbandingan anak kecil dengan orang dewasa. Anak kecil itu maunya susu yang lembut.
Tak sanggup mereka menerima makanan keras dibandingkan dengan orang dewasa yang sesungguhnya memerlukan makanan keras dalam pertumbuhannya, dalam kedewasaannya. Dia justru memerlukan makanan keras. Saudara yang dikasihi Tuhan, kawan kampus sekalian, sesungguhnya topik pribadi yang bertumbuh menjadi dewasa dalam hal ini tentu saja dalam beriman kepada Kristus itu penting. Dan bagaimana sudah kita baca di teks yang tadi, bagaimana jemaat Ibrani berubah dari yang diharapkan si penulis menjadi tauladan ternyata tertinggal dalam hal kedewasaan rohani. Kita pun demikian. Semua orang bertambah usia. Karena semua orang bertambah usia, sepatutnya lah juga menjadi dewasa. Bukan hanya soal fisik, bukan hanya soal mental, tapi juga soal kerohanian, soal keimanan. Kita mengukur diri kita sendiri. Kapan kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita? Tahun berapa itu? Hitung sekarang berarti sudah berapa lama? Sudah berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun? Apakah kita masih dalam kondisi kekanak-kanakan atau kita sudah beranjak dewasa? Masing-masing kita bisa mengukur. Yang sangat disayangkan adalah ternyata ada saja di antara orang Kristen yang tidak mengalami pertumbuhan menuju kedewasaan rohani yang sepatutnya. Ada saja yang ternyata memimpin doa pun belum dapat. Kenapa? Karena dia tidak pernah berdoa. Untuk makan sendiri pun dia tidak berdoa. Apalagi disuruh memimpin doa. Ayo Bapak, doa bagi kita. Oh, jangan saya Pak, saya tidak bisa. Diminta untuk ambil bagian di gereja, terlibat menyanyi Pak, mimpin nyanyian Pak. Tidak bisa saya. Kenapa? Saya tidak hafal lagu. Kenapa tidak hafal lagu? Sudah berapa lama jadi seorang Kristen tidak hafal lagu? Giliran di rumah, dia pasang karaoke, lagu-lagu cinta. Hafal dia. Ada juga yang ternyata dulunya sudah aktif bergereja, rajin bergereja. Sekarang tidak lagi. Malahan kalau diukur dari sudut keterlibatan dalam pelayanan altar misalnya. Dulunya sudah terlibat banyak dalam pelayanan altar. Sekarang tidak. Malahan tidak gereja lagi. Yang lebih parah, malahan meninggalkan iman Kristen. Hal-hal yang sedemikian bukan satu dua kali lagi kita tahu. Kita sudah baca artikel, baca berita, informasi cepat dapat. Artinya, topik menjadi pribadi yang bertumbuh menjadi dewasa tetap penting untuk kita dengarkan hari ini. Saya kutip ulang pernyataan dari Ibrani pasal 5 ayat 12. Kita seharusnya menjadi pribadi yang bertumbuh dewasa. Bikinlah kata kunci untuk renungan kita. Kita seharusnya menjadi pribadi yang bertumbuh dewasa. Pertanyaannya adalah bila manakah kita dapat disebut sebagai pribadi yang bertumbuh dewasa? Itulah yang akan dijawab dalam seri renungan kita ini sampai beberapa bagian nantinya. Bila manakah kita seharusnya menjadi pribadi yang bertumbuh dewasa? Maka kalau kita baca Alkitab lebih lanjut dapatlah kita nanti temukan paling tidak tiga kondisi bila mana kita disebut sebagai pribadi yang bertumbuh menjadi dewasa. Pertama adalah bila kita sanggup membuat keputusan. Contohnya Ayub pasal 22 ayat 28. Yang kedua adalah bila kita sanggup menyusun evaluasi. Contohnya Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Yang ketiga, bila kita sanggup mengadakan perubahan. Yeremia pasal 7 ayat 3. Itulah tujuan khotbah ini agar kita mengetahui setidaknya tiga kondisi bila manakah kita menjadi pribadi yang bertumbuh menjadi dewasa. Puji Tuhan.